Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya ini adalah podcast pertama aku. Kita kenalan dulu ya. Nama aku Ayu Pilasari, biasa dipanggil Ayu. Di HMI sendiri masih jadi anggota biasa. Terus kemarin sempat teman-teman pengurus BPL minta buat ngisi podcast mingguan tentang definisi cantik. Menarik sih menurut aku kalau kita berbicara tentang definisi cantik. Apa sih cantik itu sebenarnya? Kalau kita berbicara cantik, tentu kita akan beranggapan bahwa cantik itu adalah segala sesuatu yang dipandang atau yang dilihat. Kita melupakan bahwa ada kok bagian cantik yang menurut kita nggak hanya dipandang aja, tapi dirasakan gitu. Nah, kita juga mengaminkan bahwa semua orang tentu akan senang kalau mereka dipuji menjadi cantik, atau dia dipuji karena ganteng, dia dipuji karena menarik. Aku yakin semua orang pasti akan bahagia dan senang. Tapi apakah cantik itu hanya sebatas segala sesuatu yang bisa dilihat aja, bukan segala sesuatu yang dilihat dari dalamnya? Oke, kita bahas dulu tentang definisi cantik atau standar kecantikan. Di Indonesia, standar kecantikan mungkin lebih banyak mayoritas orang akan mengatakan bahwa cantik di Indonesia itu harus putih, tinggi, langsing, atau kuning langsat, rambut panjang, hitam, hidung mancung, rahang yang tirus, atau dagu yang tirus, wajah yang kecil, dengan kaki jenjang. Itu di Indonesia. Jadi nggak heran kalau di Indonesia mungkin obat pelangsing, obat pemutih, obat peninggi sangat laku di pasaran. Tapi apa standar kecantikan di Indonesia sama dengan di Jepang? No, di Jepang orang yang memiliki gingsul, putih, kecil, dia lebih menarik. Bagaimana di Mauritania? Di negara Mauritania, orang cantik itu kalau memiliki badan yang curvy atau yang berisi, bahkan gendut, itu orang yang cantik di sana. Bagaimana di Jerman? Di Jerman orang yang memiliki freckles di wajah, mereka dikatakan cantik. Bagaimana di Kayan atau di Myanmar, suku Kayan Myanmar? Orang yang memiliki leher yang tinggi dengan tingkat besi yang tinggi di leher, semakin tinggi mereka dikatakan semakin cantik. Bagaimana orang cantik di Ethiopia? Orang di Ethiopia, mereka mengatakan perempuan cantik kalau memiliki telinga yang panjang. Semakin panjang daun telinganya mereka akan semakin cantik. Makanya nggak heran di negara Ethiopia mereka memasang besi atau bahkan memasang segala sesuatu yang bisa membuat lubang telinga mereka panjang sekali. Atau di Eropa, di Amerika. Di Eropa dan Amerika mungkin orang Amerika sangat menyukai perempuan yang memiliki kulit yang eksotis. Atau di Brasil, mungkin perempuan Brasil di sana dikatakan cantik kalau memiliki bagian tubuh yang besar, pinggul yang besar atau dada yang bidang. Ada bagian tertentu yang membuat orang-orang Brasil itu cantik kalau memiliki segala sesuatu yang besar. Nah, setelah kita tahu bahwa standar kecantikan di beberapa negara itu berbeda, jadi apakah kita masih bisa mengatakan bahwa ada standar kecantikan yang absolut? No, tidak ada. Tidak ada namanya standar kecantikan absolut. Kita bisa menarik kesimpulan dong bahwa sebenarnya standar kecantikan itu dipengaruhi oleh faktor sosial atau lingkungan atau tentang perspektif pemikiran dari masing-masing individu gitu. Jadi kita nggak perlu insecure atau nggak percaya diri dengan apa yang udah kita milikin gitu. Itu yang salah. Bahkan banyak diantara kita yang sampai sering menghujat dirinya sendiri gitu. Duh, aku kok kurang ini. Nah, pemikiran-pemikiran itulah yang harusnya kita kikis dari ucapan, dari pikiran, dari tindakan. Karena menurut aku saat kita mengatakan, duh, andai aku secantik dia ya, duh, aku kok kurang gini, itu membuat alam bawah sadar teman-teman beranggapan bahwa teman-teman itu nggak layak, teman-teman itu nggak sama seperti mereka, teman-teman nggak sekelas dengan mereka. Nah, pemikiran seperti itu yang nggak boleh ditanamkan di generasi milenial sekarang gitu. Yang perlu kita ingat bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu semata-mata memang itu anugerah dari Tuhan gitu. Kita cukup mensyukuri aja, jangan kita insecure bahwa kenapa Tuhan memberikan warna kulit yang seperti ini, kenapa Tuhan memberikan tinggi badan yang segini gitu. Enggak, percaya deh, miracle thing dalam diri kalian itu bakal muncul
saat kalian itu menyadari bahwa kalian itu juga bisa. Kebanyakan dari kita hanya mengagumi orang lain terus. Oke lah, boleh mengagumi, tapi bukan berarti langsung menjatuhkan diri kalian sendiri. Hal yang paling simpel yang sering dilakukan teman-teman, atau kesalahan yang sering dilakukan teman-teman adalah saat dia memuji orang lain lalu menjatuhkan dirinya sendiri. Itu yang fatal, karena itu akan berpengaruh banget dalam hal alam bawah sadar atau mindset teman-teman gitu. Nah, itu tadi baru standar kecantikan yang berdasarkan adat, suku, negara. Kita belum berbicara tentang standar kecantikan berdasarkan tren masa kini. Mungkin kecantikan abad 19 akan berbeda dengan standar kecantikan abad 20, atau mungkin standar kecantikan abad 20 akan sangat berbeda dengan kecantikan abad 21. Itu akan sangat melelahkan kita semua kalau kita nggak ada habis-habisnya selalu mengikuti tren. Itu hanya seperti lingkaran setan yang tidak akan berujung. Kita hanya berputar mengikuti tren tanpa kita tahu sejauh mana tren ini akan berhenti. No, tidak akan berhenti. Semakin hari standar kecantikan seseorang akan berubah, karena masalah standar kecantikan itu hanya masalah perspektif atau masalah sosial dari masing-masing individu menafsirkan. Dan karena kita tahu bahwa sifat dan perilaku manusia semakin hari akan berubah-ubah, jadi siklus standar kecantikan manusia pun akan berubah gitu. Kita nggak mungkin bisa mengikuti itu selamanya gitu. Kita yakin kok, atau kita sadar kok bahwa kita menyukai orang yang cantik, kita menyukai orang yang ganteng. Tapi terlepas dari semua itu, kita lebih menyukai apabila kita menjadi orang yang berguna, atau kita mampu membuat seseorang yang sedang berbicara dengan kita atau lingkungan kita merasa nyaman dan kita sangat bermanfaat bagi mereka. Itu lebih daripada hanya sekedar cantik fisik. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat ada orang yang cantik banget tapi orangnya nggak asik banget, dia jutek banget, dia murung terus, dia nggak pernah bahagia? Pernah kan? Tapi pernah nggak teman-teman melihat teman-teman kalian yang dia memiliki tubuh yang biasa aja, dia nggak cantik-cantik amat, tapi dia selalu menebarkan aura kebahagiaan, aura positif yang selalu ditebarkan? Pernah nggak? Nah, itu yang lebih berharga menurut aku gitu. Jadi cantik inner beauty yang dari inside gitu, nggak hanya outside-nya aja yang cantik gitu. Nah, itu yang poin penting yang harus teman-teman ingat, bahwa oke lah, kita semua mengakui bahwa cantik dan ganteng itu penting gitu. Tapi terlepas daripada itu, kalaupun kita tidak terlahir cantik dan ganteng, itu nggak dosa kok, itu nggak salah gitu. Yang salah itu kalau kita tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita gitu. Dengan kita tidak merasa insecure atau kita selalu percaya diri dengan apa yang telah kita miliki, itu adalah hal yang paling positif yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Stop buang mindset bahwa kita kurang ini, kita kurang itu, kita kurang ini. Tapi cobalah ubah mindset kita bahwa aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Dengan hal sepele itu, teman-teman akan merubah alam bawah sadar teman-teman, bahwa teman-teman akan senantiasa selalu bersyukur gitu. Stop insecure, terus bersyukur. Mulailah kita berani untuk mengatakan tentang penerimaan diri, keikhlasan tentang apa yang telah kita miliki, selalu merawat dan menjaga apa yang kita miliki. Dengan terus kita merawat atau melakukan hal-hal yang membuat kita selalu bersyukur, memasukkan segala sesuatu yang positif ke dalam tubuh kita, mengkonsumsi segala sesuatu yang positif untuk tubuh kita, mengadopsi pemikiran-pemikiran yang positif untuk tubuh kita, aku yakin kok aura positif juga akan keluar kepada kalian. Seperti yang aku katakan tadi, nggak semua orang cantik bisa menampilkan aura kebahagiaan, tapi orang yang memiliki aura kebahagiaan pasti dia akan terlihat cantik dan enak untuk dilihat. Percaya deh. Dan mungkin mulai sekarang kita harus berani mengatakan bahwa kalau kita pendek, alhamdulillah. Kalau kita tinggi, alhamdulillah. Gendut itu cantik, kurus itu luar biasa, putih itu mengagumkan, hitam itu eksotis. Jadi nggak perlu kita minder dengan apa yang kita miliki. Cuman bagaimana kita merubah pola pikir kita.
Kalau kita diberi tubuh yang besar, alhamdulillahin aja. Kalau kita diberi tubuh yang langsing, disyukurin, itu mengagumkan. Kita memiliki tinggi badan yang bagus, tidak untuk disombongkan. Kita memiliki tinggi badan yang tidak bagus, tidak untuk kita merendah dirikan, atau tidak perlu untuk kita ratapi. Sekali lagi aku ingetin ke teman-teman, don't be insecure, tapi tetaplah selalu bersyukur. Karena semakin teman-teman insecure dengan apa yang teman-teman miliki, semakin menghambat untuk teman-teman improvement, atau teman-teman akan terhambat di garis yang sama. Teman-teman gak akan naik level untuk menjadi diri teman-teman yang sesungguhnya. Percayalah bahwa ada diamond dalam diri kita yang belum pernah kita ketahui. Diamond itu akan menjadi apa? Mungkin teman-teman tidak diberikan bentuk fisik yang luar biasa oleh Tuhan, tapi aku yakin teman-teman memiliki segala sesuatu yang luar biasa dan mengagumkan. Bisa jadi kecerdasan teman-teman membuat orang lebih mengagumi teman-teman daripada kecantikan fisik teman-teman. Bisa jadi kemampuan skill teman-teman itu yang akan bermanfaat bagi orang lain. Mulai sekarang jangan menggunakan standar kecantikan atau penggaris orang lain untuk mengukur diri teman-teman. Gunakanlah penggaris teman-teman sendiri. Gunakanlah standar kecantikan teman-teman sendiri. Kalau orang memiliki kemampuan intelektual yang bagus, itu standar kecantikan gue gitu. Atau bisa jadi nih, standar kecantikan gue itu ya kalau gue bisa olahraga yang bagus, memiliki kemampuan memasak, atau memiliki skill yang lain. Itu standar kecantikan yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Jadi nggak melulu kita memiliki standar kecantikan berdasarkan penggaris orang lain. Nah itu yang perlu kita ingat-ingat, bahwa stop mengikuti penggaris orang lain. Kita punya penggaris hidup masing-masing gitu. Mungkin bisa jadi nih penggarisnya Mbak Ayu adalah orang cantik itu ya kalau dia yang pintar berdialektika, pintar berbicara, wawasan luas. Itu menurut gue standar kecantikan yang luar biasa. Jadi nggak hanya sebatas fisik, karena toh kalau kita mengaitkan dengan keyakinan kita ya yang Islam, orang-orang Islam pun mengakui atau meyakini bahwa seseorang itu tidak dilihat oleh Tuhan itu berdasarkan fisik atau harta atau kekayaan yang mereka miliki, tapi berdasarkan hati, ketakwaan, keimanan dari masing-masing individu. So apa yang perlu kita banggakan gitu kan? Nggak ada. Please, buat teman-teman cewek yang sering gue lihat di Instagram atau di WhatsApp yang sering insecure kalau dia ngelihat postingan cewek-cewek, duh cantik banget ya gitu, apa sih resepnya, kok bisa cantik, kok bisa gini, kok bisa itu, kok bisa ini. Please stop melakukan hal bodoh yang membuat kamu akan semakin terpuruk dan kamu gak akan maju kalau kamu seperti itu. Coba deh kita kenali dulu diri kita sendiri, kita cermatin dulu apa sih yang bisa kita unggulkan gitu. Kalau menurut teman-teman cantik itu adalah tingkat kecerdasan yang tinggi, atau kemampuan skill yang tinggi, atau kemampuan dalam bidang hal lain yang tinggi, it's okay, no problem. Mungkin bisa jadi standar kecantikan orang lain hanya sebatas tentang fisik, tapi ingatlah, memiliki attitude yang baik, karakter yang baik, hati yang baik itu luar biasa. Everything start from you, start from your heart, start from your brain. Ubahlah mindset teman-teman dari sekarang bahwa apapun yang kita miliki adalah diamond, apapun yang kita miliki adalah luar biasa. Mungkin itu aja yang bisa aku sharingin ke teman-teman. Kalau tentang insecure, kedepannya bisa kita bahas bareng-bareng apa sih itu insecure gitu. Dan tentang kecantikan mungkin cukup sekian aja dari aku. Intinya tetaplah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah merasa rendah diri atau tidak pede dengan apa yang kita miliki. Tetap semangat, keep fight, and keep smile. Ayo kita gapai masa depan, Islam yang